Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, untuk hari ini marilah kita dengarkan sedikit tausiah yang berjudul melatih kesabaran di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Tengku Ghazali. Kepada Tengku kami silakan dengan segala hormat. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Sidang jamaah zuhur Musala Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Sabang yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih diberikannya kita nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan, dan pada hari yang ke-25 Saum Ramadan 1443 Hijriah hari ini kita masih diberikan kesehatan, bahkan makin sehat, karena Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menyehatkan. Memang tidak ada dalam sejarah dunia orang yang saum itu meninggal karena saum, sakit tiba-tiba karena saum. Artinya saum ya, bukan di luar syariat. Jadi ada juga puasa-puasa yang di luar syariat yang dianut oleh orang-orang luar Islam. Itu mungkin mereka bukan dalam bentuk perintah Allah, mungkin perintah raja ya. Karena ada juga agama itu, bahkan agama Yahudi ketika raja sakit itu supaya rajanya sembuh, rajanya puasa. Nggak sembuh tambah lagi puasanya. Ini banyak macam. Ada juga puasa, cuman mereka nggak makan sesuatu. Tapi ada juga memakan sesuatu, meninggalkan yang lain. Jadi ya saum dalam Islam ini perintah Allah, syariat. Yang otomatis sudah dilakukan pertama kali oleh yang membawa syariat ini, yaitu Rasulullah. Yang membawa risalah Islam itu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah sudah membuktikan ternyata memang instrumen, ya, salah satu instrumen dari langit itu yang paling luar biasa itu adalah puasa untuk menjaga kesehatan. Maka dalam sejarah dicatat bahwa Rasulullah itu pernah ada seorang dokter dari Romawi yang selalu mendampingi beliau. Ternyata apa yang terjadi? Dokter ini menulis ataupun mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun mendampingi Rasulullah, dia tidak pernah bekerja sama sekali. Bahkan dia mendapat pelajaran betapa hebat Rasulullah itu dalam dunia kesehatan. Maka ada salah seorang bule yang kemudian masuk Islam, namanya kalau nggak salah Robert Degree. Dia meneliti ya betapa instrumen saum ataupun puasa ini, perintah Allah ini luar biasa untuk kesehatan. Yang dia emang kemudian masuk Islam, dia menulis sebuah buku, judul bukunya Rasulullah is my doctor. Rasulullah adalah dokter saya. Tempat Arif Manis begitu, jadi sempat trending topik ataupun bestseller.
Jadi memang kita hari ini puasa ternyata sehat. Nah, nggak ada orang yang mati karena puasa, masuk rumah sakit karena puasa, berjejer orang rumah sakit itu puasa. Bahkan COVID, saya yakin hari ini COVID ini, kalau ada cari uang puasa orang yang COVID, berarti dia yang harus kita pertanyakan. Nah, jadi ya ini satu bukti bahwa ternyata Allah itu lebih berkuasa, ya. Tidak mampu dia menjadikan puasa itu, saum ini menjadikan alasan untuk tidak sehat. Baik, kemudian selawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita hari ini bisa begini ya, saling menghormati, menghargai, ya, saling mendengarkan nasihat, saling menganjurkan kepada kebaikan. Beliau itu berjuang cuma total perjuangan itu 23 tahun. Karena 40 tahun beliau menerima wahyu, 23 tahun perjuangan beliau itu mengubah dunia. 63 tahun beliau hidup, 23 tahun itu fokus mengubah dunia, mengubah dengan Islam itu, memperbaiki akhlak, kemudian membuatkan sendi-sendi keislaman. Tapi hari ini ada yang hidup kita 100 tahun lebih, tidak ada manfaat apa-apa. Ini yang Allah Alam bisawab. Jangan sampai kita juga begitu. Kita sudah usia 50 tahun, adapun kurang lebih belum ada sedikit pun manfaat. Nah, ini mungkin kita harus betul-betul introspeksi ya. Jangan sampai di usaha kita nanti ditulis bulan bin bulan, lahir di bulan, meninggal bulan. Nah, dalam perjalanan hidupnya tak ada satu pun prestasi yang dibanggakan. Nah, sehingga ditanya anak cucu, ayah, kakek kita apa dulu ketika dia masih hidup? Sulit sekali ayahnya untuk menjawab, tapi tidak ada prestasi apa-apa. Jangankan orang lain, untuk anaknya ya tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari ini adalah prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh anak kita, cucu kita. Ketika dia saling berbicara, ada kakek yang disebutkan bahwa sesuatu yang lebih. Sidang yang zuhur yang dirahmati Allah. Coba kita lihat pada hari ini tema kita itu bagaimana kita bersabar ya. Sabar ini kan satu ungkapan yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk kita implementasikan dalam kehidupan. Maka sangat tepat bahwa saum Ramadan ini salah satu media juga untuk kita melatih kesabaran. Nah, ada ulama mengatakan bulan Ramadan ini juga bulan sabar ya, Syahrul Shaum, bulan sabar. Kenapa demikian? Karena memang kita hidup merubah kebiasaan. Ketika kita tidak saum, mudah apa saja kita buat, mau makan, mau minum, hubungan suami istri, ataupun juga ya ada perbuatan-perbuatan sedikit tercela mungkin nggak ada kendala ya. Momen-momen orang marah-marah pun nggak terkendali ya di luar bulan Ramadan biasanya. Tapi memang ketika bulan Ramadan itu drastis. Kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ketika kebiasaan yang tidak baik ini berubah, bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang sulit. Untuk tidak makan aja, ada orang itu susah sekali. Makanya ada ketika datang bulan Ramadan ada ungkapan-ungkapan, ini udah datang lagi bencana, ya. Nyo katro belum tentu loh. Nyo katro belum hanya menjadi sembuh. Ada orang-orang menghadapi Ramadan seperti orang menghadapi sebuah peperangan dahsyat ya. Sebenarnya iya peperangan dalam artian kita mengendalikan hawa nafsu, tapi ada sebagian kita peperangan ini dalam artian apa? Dia seakan memasuki peperangan ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan merugikan bagi dia. Dia harus betul-betul menjadikan apa namanya? Merasa ada sesuatu yang susah. Maka ini ketika orang menyambut Ramadan dengan sebuah sikap yang sabar, apa yang terjadi perubahan, pergantian suasana ataupun perubahan kebiasaan-kebiasaan di luar ketika kita masuk Ramadan itu tidak menjadi masalah.
Ini sabar. Maka ilmu sabar itu bukan mudah. Jadi sangat banyak orang mengatakan sabar. Ada orang mendengar sabar, ada orang cerita sabar. Kita sering sabar itu kita obrol. Lalu ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal yang kita dituntut untuk sabar, maka ternyata kita sabar itu tidak mudah. Maka sebaik-baik sabar kata Rasulullah itu sabar di awalnya. Kadang-kadang kita kan pada waktu kejadian udah beginilah, udah begitu hilang kontrol kan. Nanti ujung-ujungnya ada 3 hari. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bersabar. Masih bagus ya, sabar datang walaupun telat ya. Tapi ada juga orang yang memang nggak sabar sampai dia menggugat kodrat Allah ini ya. Itulah kehilangan mungkin imannya itu sangat tipis sekali ya, ataupun bahkan hilang ya. Lalu di bulan Ramadan ini kita coba lihat ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar itu adalah atas ketaatan. Ternyata orang tidak dianjurkan sabar itu untuk susah aja. Untuk taat ini butuh kesabaran. Misalnya kita menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Kita jaga sholat berjamaah, selalu hadir berjamaah. Kemudian kita punya amalan-amalan khusus lainnya, misalnya berzikir, membaca amal surat. Ternyata itu butuh kesabaran untuk menjaga, memastikan amal itu kita bisa jalankan. Jadi ketika kita tidak punya kesabaran, ya salat saja kita bisa tinggal kan. Makanya dalam sebuah buku Profesor Asbi Asniki itu, beliau menulis buku salat itu ada 3 macam itu. Ya, ini terkait dengan kesabaran ya. Ada tipe manusia yang pertama itu dia sholat terus menerus. Ini tipe yang terbaik. Ada yang dia menjaga sholat itu, ya, memastikan sholat itu sesuatu yang bagi dia itu kalau ketika tidak dilaksanakan, ya itu tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ini terbaik. Ada juga tipe yang kedua, dia sholat terus menerus, ketika tinggal juga terus menerus. Yang bahasa kita kampung itu mengaku orangnya kena kualma ya, sholat tinggal kena kualma sih karena sholat. Jadi ketika dia sholat tinggal terus. Ini nggak bisa dijadikan contoh. Dan tipe yang paling jelek ya, tipe yang ketiga, dia sholat kapan-kapan, ya. Kemudian juga kadang-kadang dia tidak sholat. Ini digabungkan. Kenapa? Karena tipe inilah manusia ini yang tidak sadar diri bahwa dia tidak memahami makna hidup dan tidak menjadikan sholat itu bagian daripada kebutuhan dia untuk dalam berkomunikasi dengan Allah. Maka kita ada di mana posisi kita? Ketika posisi kita berada pada pertama, yaitu kita sholat terus menerus, menjadikan sholat itu sebagai kewajiban dan perintah Allah yang kita azamkan dalam diri kita. Kalau kita belum melaksanakan sholat pada waktunya, itu sesuatu perkara yang akan membuat kita tidak tenang. Hati kita masih gelisah. Inilah dalam posisi ini dihasilkan ketika kita dalam proses sabar. Ketika kita tidak sabar, ini nggak akan berhasil kita mencapai tingkat itu. Makanya boleh jadi dari awal dia posisi yang ketiga, ya sholatnya kapan-kapan, ataupun tinggal terus, kemudian dia sadar, dia rubah, naik pada posisi kedua. Ketika dia sholat, kadang-kadang tinggal ya, dan dia makin ilmunya makin bertambah, menyadari bahwa ini salah, maka dia naik pada posisi ketiga itu sholat terus. Ini proses ini butuh kesabaran, ketaatan. Jadi jangan berpikir taat ini tidak perlu kesabaran, butuh kesabaran. Bahkan orang yang paling teruji kesabaran itu adalah dalam ketaatan. Betapa banyak dalam sejarah, khususnya Rasul-Rasul itu diuji oleh Allah. Rasul kan orang taat, maksum, orang yang memang sudah Allah sediakan surga
dan tempat yang terbaik. Tapi kenapa ketaatan Rasulullah itu diuji oleh Allah? Di samping Rasul itu adalah semua pembawa risalah, dia menjadi manusia yang dicontoh, model, role of model bagi orang-orang yang lain, umat-umatnya. Tapi juga pribadi Rasulullah itu ditempa untuk bahwa ternyata sebuah ketaatan ataupun predikat Rasulullah yang diberikan oleh Allah kepadanya itu bukan sesuatu yang mudah. Maka bagaimana Nabi Muhammad itu ditempa dalam hidupnya, kecil sudah ada orang tua kan? Kemudian dibesarkan oleh seorang ibu belum berapa lama sudah meninggal. Kemudian kakeknya, nggak berapa dari kakeknya juga meninggalkan dia, terus dengan paman juga. Bahkan seorang Rasul itu bisa hidup dalam kondisi yang cukup memperhatikan masa kita hari ini. Tapi memang itu Allah ya membuat sedemikian rupa supaya Rasul ini ya merasakan betapa bahwa seseorang yang ingin diangkat derajat oleh Allah itu diuji dulu. Ya, diuji dulu. Dan resistensi ketika ia tahan terhadap ujian, maka pantaslah dia mendapat predikat Rasulullah. Umur 40, maka Allah sematkan pada diri Rasulullah itu al-hamba yang terpilih, kekasihnya yaitu Muhammad SAW. Dan juga sahabat Rasulullah itu, 4 orang sahabat itu ya berbeda-beda ujiannya. Bagaimana Umar ya, tadi orang yang paling kuat ya, tapi dia bukan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah doakan kembali kepada Islam. Dan bagaimana perjuangan Umar? Bagaimana perjuangan Utsman, seorang yang kaya raya ya, tapi bisa berbuat dengan hartanya itu untuk umat. Ali, seorang pemuda yang kuat, juga demikian. Juga Abu Bakar, seorang tua yang luar biasa dermawan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan Umar sendiri angkat tangan kepada Abu Bakar. Juga Rasul-Rasul sebelumnya, bagaimana Ayub yang begitu taat, tapi diuji oleh Allah. Bahkan sudah puncaknya sampai keluarga istrinya lari dari dia karena tidak sanggup lagi melihat penderitaan Ayub. Ulat-ulat itu sudah menggerangi tubuhnya. Maka hanya Ayub mengatakan, ya Allah, berikan otakku dan hatiku tinggal untuk mengingatmu. Bahkan ada ulat yang jatuh, dia ambil kembali, dia taruh di tubuhnya. Apa kata Ayub? Makhluk Allah, di sini depan engkau makam. Alhamdulillah, Ayub. Tapi kesebaran Ayub ini sebenarnya ini adalah testimoni bagi kita hari ini. Testimoni bagi setan, terutama setan, karena setan waktu itu mengatakan, Allah itu Ayub itu begitu, engkau buat dia taat itu karena engkau berikan dia nikmat-nikmat luar biasa. Coba engkau berikan dia sakit, pasti dia lari bukan lagi jadi hamba yang terbaik. Maka Allah ingin memperlihatkan pada setan itu kalau bahwa apa yang dia katakan itu salah. Maka Allah hinggapi kepada Ayub itu seberapa lama dia sakit. Ternyata setan berputus asa. Ternyata tidak seperti diduga setan. Ternyata Ayub setelah dia masa sakit, dia terus bersyukur kepada Allah. Begitu diberi kesembuhan kembali seperti semula, maka setan berputus asa. Juga Rasul-Rasul ini. Makanya berat ya ketika kita sudah milih jalan ketaatan, ini berat. Berat, saudara-saudara. Jangan pikir ringan. Kenapa? Kita ingin menjadikan diri kita hamba Allah sesempurna-purnanya. Karena ketika kita masuk kubur, tidak satu pun orang-orang yang melecehkan kita di dunia ini bisa membela kita atau mendukung kita dengan membela kita. Tidak bisa. Karena di sana aturan Allah yang berjalan. Ketika kita taat, lalu dibilang orang, rumah, lainnya kamu tengku. Lalu kadang-kadang leader kita, itu salah satu cobaan. Umar lainnya kamalim itu baca Al-Quran di Puro. Ya, itu juga ujian. Itu jalannya terus. Umar bajai kalau tak ada lainnya kamu tunggu ke orang kagak tak jaga. Di semua itu adalah kita diuji oleh Allah untuk jalan ketaatan. Dia jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, sabar akan menjadi hal-hal yang diharamkan Allah. Di bulan Ramadan ini kita juga lihat
Jadi kita diuji ketaatan kita dalam artian di mana bulan Ramadan ini kita menguatkan ketaatan kita, menjauhi diri kita dari hal yang tidak baik. Juga kita yang diharamkan di bulan Ramadan ini kita juga diuji. Suami istri itu, hubungan suami istri itu kan halal. Tapi ketika datang bulan Ramadan di siang hari itu Allah perintahkan haram. Haram berhubungan, bahkan kalau terjadi itu ada sanksinya, ada hukumannya, ada kafaratnya. Di bulan Ramadan juga ini dilarang kita makan makanan yang kita cari sendiri. Halal kita cari dengan cara-cara yang halal. Tapi nggak bisa kita makan. Juga minum segala macam. Nah, ini juga adalah Allah mendidik kita sebarang kita di bulan Ramadan ini bahwa pun yang haram tidak bisa kita makan ketika di bulan Ramadan. Ketika kita kalau nggak sabar, ya banyak orang yang nggak sabar kan. Nah, contoh kalau kita perjalanan, kan kebanyakan kita dapatkan kan supir mobil kan. Padahal kalau kita lihat hari ini mobilnya duduk di AC, ya nyaman, penumpang sanggup puasa, tapi banyak supir nggak puasa, nggak sahur. Mungkin kalau mobil dulu ya oke lah, mobilnya masih engkol, kemudian nggak ada AC, nah, bisa masuk kategori musafir atau uzur ya, syar'i. Tapi banyak juga yang puasa. Kalau orang misalnya orang di gunung, belah-belah batu gunung, di situ dia mata pencarian dia nggak puasa, nah, secara syariat masih dibolehkan dan dia tinggal membayar fidyah ataupun dia kalau sanggup menggantikan nanti. Tapi ketika kita hari ini dalam kondisi normal, tidak ada halangan demikian, kita tinggalkan puasa, ya, kita makan makanan-makanan yang biasa kita santap, nah, berarti di sinilah ya, kita tidak tahan, tidak sabar. Nah, padahal orang-orang di hari ini, bagaimana kita lihat gambar-gambar, video-video ya, orang Palestina buka puasa, mereka buka puasa dengan seadanya. Kemudian di belakangnya reruntuhan bom Israel ya. Kemudian Rohingya bagaimana mereka di pengungsian yang kumuh. Kadang dia minum air hujan, dia tahan kalau ada hujan. Kalau enggak mungkin air kotor dia minum. Dia saum, melakukan saum. Kemudian saudara-saudara kita ya di Moro ya, saudara-saudara kita di Afghanistan yang masih belum stabil negaranya, di Syria ya, mereka berjuang, bukan puasa kita hari ini normal, mereka sudah saum, kemudian mereka harus menghadapi kondisi alam dan kondisi keadaan yang luar biasa. Nah, maka dibutuhkan juga kesabaran kita dalam rangka bagaimana kita tidak melakukan ya menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Ketika kita di bulan Ramadan berhasil, insya Allah di bulan Ramadan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tetap kita buat komitmen untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian terakhir, sidang jamaah yang dirahmati Allah, sabar atas ketetapan Allah yang pahit. Nah, karena semua kan biasa orang sabar itu sabar ketika kita ditimpa bencana, susah, kemalangan segala macam, hilang sesuatu, ya, tidak mendapatkan penghargaan dari orang, ataupun dicuekin orang, dibully lewat bahasa sekarang. Nah, ini memang sudah syarat, syaratnya harus sabar. Nah, Rasulullah itu tipe manusia paling sabar. Apa yang tidak dilakukan oleh kepada Rasulullah? Ya, dilecehkan, ya. Rasulullah pernah dilempar dengan batu, pernah ditaruh dengan kotoran unta, ya. Bahkan macam-macam lah. Kalau diejek dengan bahasa-bahasa dengan syair itu, tapi Rasulullah tegak menghadapi itu. Ya, sabar Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan seorang yang sabar, mungkin Islam nggak datang kepada kita. Karena kesabaran beliaulah Islam ini hadir hari ini sampai pada hari kita. Juga sahabat-sahabat yang begitu sabar. Bahkan bukti kesabaran yang sahabat yang paling monumental itulah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah seorang budak itu sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar, dia itu pada waktu ketahuan bahwa dia sudah ikut dakwah Nabi Muhammad, dia di Islam,
dihukum, diikat ya di padang pasir, kemudian dilempar batu, kemudian tangan kakinya ditarik dari arah berlawanan. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, ahad. Artinya apa? Dia memang Islam yang luar biasa dan kesabaran paling tinggi dimiliki, sebagaimana yang mengajarkan Islam pada diri Rasulullah SAW. Dan juga Sumayyah, seorang bunda, seorang perempuan, ya, itu juga disiksa. Bahkan siksaan Sumayyah itu perempuan pertama yang disiksa itu, Syahid itu tombak itu dimasukkan lewat rahimnya sampai nembus ke atas. Tapi Sumayyah tetap Allah. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya. Inilah, maka bulan Ramadan ini kita jadikan 3 hal ini. Yang pertama, kita bisa bersabar dalam kondisi kita menuju ketaatan. Yang kedua, kita bersabar bagaimana kita menjauhi hal yang diharamkan Allah, baik makanan, perbuatan, ya, pergaulan, pakaian, ya, segala macam yang hari ini menyerang kita bertubi-tubi, ya, baik lewat media, ya, lewat media hari ini sebuah fitnah juga. Kita pegang HP juga harus sabar hari ini. Ini kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, kita sini bisa menghancurkan kita. Ini fitnah dunia hari ini yang besar juga api, ya. Maka harus dikendalikan oleh orang-orang yang sabar, baru dia ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir, kita sabar tadi dalam artian bahwa ketika ditimpa apapun musibah, karena kasih sayang Allah itu tidak hanya dalam bentuk Allah itu memberikan yang namanya nikmat-nikmat, tapi kadang Allah ingin memberikan kasih sayang itu lewat kesusahan. Karena kesusahan itu ketika kita melewati kesusahan dan kita mampu bersabar, maka disitulah iman kita teruji. Subhanallah, inilah mungkin yang coba dalam bulan Ramadan ini, sisa-sisa beberapa hari lagi kita bisa menjadikan bahwa Syahrul Sabr ataupun bulan sabar ini menjadi betul-betul kita memiliki karakter manusia yang bersabar dalam kondisi apapun, ketaatan, kesusahan, dan juga kondisi-kondisi lainnya. Kita bisa menjadi manusia-manusia yang beriman dan bersabar. Insya Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang bersabar itu orang-orang yang tidak terbatas pahalanya, orang-orang yang begitu luas kebaikan yang akan diberikan Allah, dan orang yang bersabar balasannya adalah jelas, itu surga Allah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang bersabar, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul nanti kesabaran kita meningkat daripada sebelum bulan Ramadan ini, dan kita dibagi oleh Allah juga nanti dalam kondisi manusia-manusia yang menang setelah kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.